Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tetap semangat. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita masih di tema 7 kepemimpinan, subtema 2 pemimpin idolaku. Kita sampai pada pembelajaran 2. Sebelum kita lanjutkan, seperti biasa, mari kita berdoa terlebih dahulu. Persiapan berdoa mulai. Selesai. Baik, selanjutnya kalian bisa melakukan pembiasaan seperti biasa, menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Pancasila, membaca Pancasila ditemani oleh kedua orang tua atau siapapun yang sedang menemani kalian belajar sekarang. Baik, kita masih membahas masalah pubertas. Ya, masa pubertas dialami oleh remaja seusia kalian ya. Biasanya kalian sudah mulai masuk ke masa pubertas. Ada yang sudah, ada yang belum mungkin ya, karena waktunya tidak sama. Nah, remaja yang sedang dalam masa pubertas biasanya banyak beraktivitas, lebih aktif ya. Kemudian apabila aktif, nih kelenjar keringat dan kelenjar minyak juga lebih akibat pengaruh hormon yang terus meningkat. Nah, apabila kamu tidak memperhatikan kesehatan badan dan pakaian, tentu akan menimbulkan masalah bagi kesehatan dan dalam pergaulan bersama dengan teman. Lalu, bagaimana cara menjaga kesehatan alat reproduksi pada masa pubertas ini? Baik, yang pertama caranya adalah bisa memakai handuk yang lembut, kering, dan tidak berbau. Kemudian yang kedua, memakai celana dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat. Jangan asal modelnya bagus saja ya. Kalau lagi di dalam tidak usah mikir model, yang penting ini menyerap keringat dan sehat untuk dipakai. Kemudian yang ketiga, pakaian dalam bisa diganti minimal 2 kali sehari, itu masih kurang ya. Pakaian dalam harus diganti sesering mungkin ya, minimalnya 4 kali lah ya. Kemudian yang keempat, bagi perempuan sesudah buang air kecil, membersihkan alat kelamin sebaiknya dilakukan dari arah depan menuju belakang agar kuman yang terdapat di anus tidak masuk ke dalam alat reproduksi dari depan ke belakang ya. Kemudian yang kelima, bagi anak laki-laki dianjurkan untuk dikitan atau disunat agar mencegah terjadinya penularan penyakit menular seksual serta menurunkan resiko kanker penis. Jadi lebih cepat dikitan lebih baik ya. Baik, untuk lebih memahami cara menjaga alat reproduksi, mari kita membuat sebuah karya dalam bentuk booklet. Booklet itu seperti yang ada di sini ya. Jadi ya seperti buku tapi ukurannya kecil. Nah, tidak dijepret, tidak dijilid, tetapi bisa dibuka memanjang. Nah, sesuai dengan isinya. Kalau isinya lebih banyak, bukunya akan lebih panjang. Nah, contohnya seperti yang ada pada gambar ini, bisa pakai kertas gambar biasa itu ya, digunting seukuran telapak tangan kalian, kemudian bisa dilipat seperti buku gitu saja ya, satu kali lipat saja sesuai dengan ini, sesuai kebutuhan. Kalau isinya panjang biasanya bisa berlipat-lipat, dilipat memanjang gitu ya. Nah, ini sebelum kita buat, kalian bisa tentukan seperti ini dulu ya, supaya nanti jelas yang mau dibuat apa. Jenis karya kalian tadi bentuk berupa apa? Berupa booklet gitu ya. Jenis karya kedua booklet. Bahan dan alat ya kertas, alat pewarna, gunting. Kalau perlu lem ya lem, kalau perlu nempel-nempel, kalau tidak ya tidak perlu, tidak apa-apa. Kemudian isi dalam karya, isinya nanti kita buat tentang cara menjaga kesehatan masa pubertas. Nah, seperti itu kalian bisa buat ditemani oleh orang tua kalian masing-masing ya. Tetap semangat meskipun dikerjakan di rumah, tapi sebenarnya di rumah itu kalau dibantu orang tua bisa lebih ini ya, lebih cepat sebenarnya. Lebih kalian ada yang membantu secara masing-masing individu secara
khusus gitu ya. Kalau di sekolah kan malah Bu ini harus semuanya, harus mengurus semuanya, kadang ada yang agak lama kerjanya. Kalau ini dibantu orang tuanya atau siapapun yang sedang menemani belajar, didampingi satu persatu, harusnya hasilnya lebih baik ya. Mengisi masa pubertas yang membuat kalian sangat aktif, ini tenaganya harus dihabiskan di tempat-tempat yang bermanfaat, kemudian diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Jadi untuk melalui gejolak-gejolak tersebut, kalian bisa mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian tentang info pubertas, kebingungan kalian bisa ditanyakan, bisa cari di media-media yang terpercaya. Jangan asal buka media ya, karena banyak media yang hoax juga. Tanyakan kepada orang tua, orang terdekat, boleh tanya kepada saya. Kemudian kalian juga bisa menyalurkan tenaga kalian untuk melakukan hobi kalian, bisa memasak, menjahit, berolahraga, atau hal-hal yang disukai. Nah, di sini banyak sekali remaja yang di luar sana yang menyalurkan bakatnya, menyalurkan tenaganya melalui bakat menari. Nah, di sini ada contoh di sini ya. Ini adalah contoh tari berpasangan, tari serampang 12. Nah, masih banyak sekali contoh-contoh tari berpasangan. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Nah, di sini ayo membaca. Kalian nanti akan membaca teks ini didampingi oleh orang tua. Seperti biasa, membacanya dengan intonasi yang tepat, baik dan benar. Kalau koma, berhenti sejenak, titik, berhenti. Baik, sebelum kalian baca, kita lihat di sini ada berapa paragraf? 1, 2, 3, 4. Ada 4 paragraf. Diingat lagi, pada masing-masing paragraf terdapat ide pokok atau gagasan utama di dalam kalimat utamanya. Bagaimana cara menemukan kalimat utama? Untuk menemukan ide pokoknya, kalian bisa membaca secara keseluruhan isi dari masing-masing paragraf. Kemudian informasi pentingnya juga bisa kalian dapat dari masing-masing kalimat utamanya, atau juga dari membuat pertanyaan yang berdasarkan bacaan ya, dengan menggunakan kata tanya adik Simba. Baik. Nah, sekarang kalian bisa membaca ditemani orang tuanya ya. Kalian bisa baca pada hitungan ketiga. 1, 2, 3, mulai. Nah, di sini ada macam-macam jenis, macam-macam contoh tari berpasangan ya. Nanti kalian bisa baca sendiri. Di sini ada 6 contoh tari berpasangan. Nanti kita buat clipping dari sini ya, dalam satu lembar kertas saja. Gambarnya kecil-kecil, diberi penjelasan di sampingnya kecil saja ya, satu lembar kertas saja.